Sengketa tanah di klaster Setia Mekar Residence 2 Bekasi, Jawa Barat menimbulkan tanda tanya bagaimana penghuni yang memiliki sertifikat hak milik bisa tergusur dengan putusan pengadilan. Apakah sertifikat kepemilikan seperti ini masih belum menjamin soal kepemilikan seorang atas properti? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami dari luar studio, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, Darman Simanjuntak. Selamat malam, Pak Darman. Malam. Baik, Pak Darman, tadi Menteri Nusron sudah mengatakan bahwa SHM yang dimiliki warga ini tetap sah karena kemudian putusan MA tidak mengatakan tidak memerintahkan BPN untuk membatalkan sertifikat ini. Jadi artinya secara kepemilikan masih sah, apa langkah dari kantor pertanahan begitu Pak untuk kemudian tetap menjamin hak dari pemilik yang sah begitu? Baik, terima kasih Mas. Seperti tadi yang sudah ditayangkan, bagaimana Pak Menteri menjelaskan secara lugas permasalahan tanah tersebut. Intinya adalah terkait dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap pada tahun 99, yang memang proses untuk eksekusinya dilakukan baru di tahun 2025. Sehingga ada jeda waktu yang sangat panjang, yang tentu banyak perbuatan-perbuatan hukum yang terjadi di lapangan terkait dengan tanah tersebut. Nah, terkait dengan hak milik tadi yang ditunjukkan kepada Pak Menteri, itu orientasi lokasinya dianggap masuk di dalam salah satu sertifikat yang menjadi objek perkara, yaitu di sertifikat hak milik nomor M706. Mhm. Nah, kenapa itu menjadi penting? Karena ternyata ada sertifikat lain yang dipegang oleh masyarakat. Oke. Dalam hal eksekusi tadi, Pak, harusnya sebelumnya berdasarkan pasal 93 ayat 2 PP 18 tahun 2021, panitra wajib terlebih dahulu memohon pengukuran. Nah, permohonan pengukuran itu belum ada kita terima secara resmi, sehingga objek yang akan dieksekusi menjadi seakan-akan bias, akhirnya mengenai bidang tanah milik masyarakat yang mana mereka memiliki hak milik. Mhm. Nah, seandainya ada permohonan pengukuran resmi ke BPN terlebih dahulu, BPN bisa memposisikan secara benar sertifikat-sertifikat yang menjadi objek eksekusi sebagaimana putusan pengadilan. Oke, baik. Pak Darman, sebelum jauh begitu, saya ingin mendalami tadi Anda mengatakan memang di 99 sudah ada soal putusannya tapi tidak dieksekusi begitu. Akhirnya kondisi di lapangan berbeda, sudah ada pemecahan sertifikat, penjualan pula. Bagaimana itu bisa terjadi begitu dalam kurun waktu mungkin 15 tahun terakhir? Mengapa kemudian ada dua kepemilikan yang bisa akhirnya digugat ke pengadilan begitu, Pak Darman? Jadi sebenarnya kalau kita melihat kepada konteks yang diperkarakan pada saat itu berperkara dari tahun 96 sampai 99, ada 4 objek yang menjadi turunan dari satu objek asal, yaitu M325 menjadi M704, 705, 706, dan 707. Mhm. Nah, 704 sampai 707 tersebut itu dipecah tahun 95, Mas. Pada saat pemecahan tahun 95, sebelum perkara itu ada, sebenarnya sudah 4 posisi bidang-bidang tanah yang ada. Dan sertifikat yang dipegang oleh masyarakat tadi, ketika dicek di data BPN, itu berpapasan. Namun demikian, kalau saja ada permohonan pengukuran terlebih dahulu oleh panitera, kami BPN bisa mendudukkan posisi sertifikat-sertifikat yang akan dieksekusi. Mhm. Sehingga tidak ada terkesan sertifikat perlet atau tumpang tindih dengan milik masyarakat. Oke, jadi artinya pada saat pengeluaran itu tidak ada proses klarifikasi, tidak ada kemudian pengecekan terhadap dua data itu ya, yang kemudian berubah di lapangan sejak 99 itu, Pak Darman? Ya, tidak ada permohonan pengukuran sebagaimana amanat pasal 93 ayat 2 PP 18 tahun 2021 yang harus dan wajib dimohon terlebih dahulu oleh panitera. Namun Mhm.
ke depan kami akan segera berkoordinasi dengan pihak pengadilan negeri supaya nanti dalam proses mendudukkan posisi masing-masing sertifikat bisa lebih jelas sehingga tidak ada kesan tumpang tindih sertifikat yang selama ini beredar pasca penggusuran tanggal 30 Januari 2025. Oke, kalau begitu saya ingin menanyakan soal jaminan begitu, Pak Darman. Artinya ketika yang sudah tergusur, mereka yang sudah punya SHM, mereka beli dari developer, yang kemudian developer mengaku memang tidak ada sengketa ketika membuat proyek tersebut, adakah jaminan bahwa itu memang akan bisa kembali lagi haknya kepada para penghuni yang memang sudah punya sertifikat di sana? Oh ya, perlu saya jelaskan terlebih dahulu, Mas. Terkait dengan tadi kunjungan Pak Menteri, itu fokus kepada masyarakat yang terkena diasumsikan masuk dalam sertifikat hak milik nomor 706. Mhm. Sementara yang selama ini dibahas itu klaster perumahan yang residen 2, Setia Mekar, itu masuk di hak milik nomor 705. Jadi ada objek yang berbeda antara masyarakat tadi yang ada di lapangan dengan yang diberitakan bahwa itu seakan-akan dari perumahan. Oke, Jadi yang perumahan itu 705. Pak Darman, maksud saya begini, bagaimana masyarakat mendapat jaminan ke depannya bahwa tanah yang mereka beli itu kemudian tidak sengketa di masa lalu. Saya kemudian ingin menarik mundur ke belakang bahwa memang ini masalahnya cukup panjang. Pemilik pertama tahun 73 menjual 2 kali di tahun 76 dan kemudian 82 yang kemudian penjualan pada tahun 82 yang kemudian dipecah menjadi 4 SHM yang kemudian menjadi banyak kafling begitu di sana. Bagaimana masyarakat bisa menjamin hal seperti itu tidak terjadi pada tanah yang sudah mereka miliki sertifikatnya begitu, Pak Darman? Jaminan masyarakat terkait dengan kepemilikan tanah jelas diatur oleh pemerintah melalui sertifikat hak atas tanah. Itu jelas sebenarnya. Nah, terkait ketika ada masalah di kemudian hari, pemerintah itu diberi kewenangan lewat BPN untuk membuktikan, memposisikan bidang-bidang tanah yang sebenarnya di mana. Makanya ketika ada perkara, seyogianya BPN menjadi pihak supaya bisa menjelaskan posisi masing-masing bidang tanah. Jadi sebenarnya ketika masyarakat memegang sertifikat, itulah jaminan hukum hak atas tanah. Namun apabila ada permasalahan-permasalahan yang timbul, apalagi masuk dalam perkara, BPN wajib diikutkan menjadi pihak supaya bisa mendudukan posisi objek tanah yang bermasalah, apalagi sudah terbit sertifikat. Hmm. Hanya itu jaminan tertinggi sebenarnya, yaitu sertifikat hak atas tanah. Oke, bagaimana kemudian soal jaminan tersebut ketika kita kembali ke soal ini ya, artinya di masa lalu ada kemudian tidak taat pencatatannya, ada kemudian mungkin sertifikat yang dua yang sama, atau dalam kasus ini penjualan 2 kali begitu Pak. Bagaimana masyarakat juga bisa menjadikan SHM itu satu-satunya bukti bahwa mereka berhak atas tanah tersebut? Ya, kalau kita kembali ke kasus yang ada, ini kan kejadian penjualannya tahun 76 dan tahun 82. Iya. Tentu regulasi pada saat itu belum mendalam membicarakan jaminan kepastian hak atas tanah. Mhm. Jadi terjadi penjualan 2 kali itu tentu karena penjualan tahun 76 tidak langsung didaftarkan ke BPN peralihannya. Nah, inilah menjadi akar masalahnya. Kemudian tahun 82 ada penjualan berulang dari Juju kepada Tayat, ini didaftarkan peralihannya ke BPN. Nah, yang kita masih bingung, kenapa bisa sertifikat yang sudah beralih kepada pihak Abdul Hamid bisa dipegang oleh Kayat pada saat pendaftaran peralihan. Mhm. Namun Atau demikian, pengadilan tentu sudah menanganinya dan sudah memutuskan bahwa yang menang perkara adalah pihak Abdul Hamid melalui ahli warisnya, yaitu cucu Jamilah, oke. Mimi Jamilah. Oke, baik baik. Jadi maksudnya begini, ketika pun sudah ada kepastian pihak Kayat di tahun 82 yang membeli kemudian me-SHM-kan tanah tersebut dan akhirnya hari ini pecah menjadi beberapa begitu melalui proses penjualan, artinya itu masih bisa kalah begitu Pak di pengadilan, Pak Darman? Jadi sebenarnya Mas, bukan bicara kalah menang pengadilan pada saat ini kita bicarakan, tapi rentan waktu setelah putusan itu tidak dimohon langsung pembatalan sertifikat dari tahun 99 atau tidak ada permohonan eksekusi
hingga akhirnya tahun 2025 baru dilaksanakan eksekusi. Sungguh waktu yang panjang, dan permohonan eksekusi pun dilaksanakan tidak didahului dengan pengukuran. Oke. Sehingga ini menjadi rumit atau kusut permasalahannya. Padahal seandainya ada permohonan pengukuran oleh panitera, kita bisa mendudukkan posisi keempat sertifikat asal tersebut. Nah, Oke. ingat bahwa perumahan yang ada di klaster itu bagian dari sertifikat 705 atau pecahan dari sertifikat asal yaitu 325. Jadi tidak ada sebenarnya tumpang tindih di sini. Yang dimenangkan oleh pihak Mimi Jamilah itu adalah AJB-nya. Oke. Jadi artinya Di dalam putusan pengadilan mengatakan bahwa AJB 82 tidak berkekuatan hukum. Oke. Gitu. AJB sebelum kemudian di SHM nomor 325 begitu ya. Oke. Pak Darman, terakhir kalau begitu apa langkah dari Kantor Pertanahan Bekasi begitu untuk bisa kembali memberikan jaminan pada mereka yang tergusur ketika tadi Pak Menteri Nusron sudah mengatakan SHM-nya tetap sah karena tidak diperintahkan oleh MA untuk kemudian menggusur atau membatalkan kepemilikan itu, Pak Darman. Jadi tegas Pak Menteri mengatakan karena data di BPN juga seperti itu bahwa sertifikat yang dipegang masyarakat masih tetap berlaku karena tidak ada permohonan pembatalan. Nah, ke depan kami sesuai dengan arahan Pak Menteri akan segera berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Cikarang untuk lebih objektif kita mendudukan posisi dan prosedur yang seharusnya dilaksanakan sehingga nantinya kalau memang bidang tanah yang dimiliki masyarakat tidak bagian dari sertifikat yang menjadi objek perkara itu harus dibangun kembali yang sudah digusur. Tapi kalau menjadi bagian, masyarakat masih punya hak untuk perlawanan hukum. Demikian. Oke, baik. Kami tentu akan menunggu bagaimana kelanjutan dari kasus ini. Terima kasih atas waktu dan informasi dari Anda, Pak Darman Simanjuntak, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu, Pak Darman. Terima kasih, Mas Bro.